Audio Jungle. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Hari ini kita fokus untuk belajar tentang redox. Yang kedua, khususnya tentang penyataan redox. Nah, bagian terkecilnya kita bahas tentang aturan setengah reaksi atau sering dikenal dengan nama aturan ion elektron. Nah, bagaimana ceritanya itu? Ya, langsung kita go to it. Lanjut. Oke, untuk aturan setengah reaksi. Nah, aturan setengah reaksi ini agak gampang ya, sebenarnya tidak ribet. Tapi sebenarnya kalau kamu udah mengerti sudah mantap. Caranya yaitu saya buat jadi sederhana saja, jadi 5 langkah. Yang pertama, tentukan dulu mana senyawa yang kemungkinan mengalami reduksi dan oksidasi. Ya kan? Nah, jika tidak berubah bilangan reduksi dan bilangan oksidasinya, maka kita abaikan dulu. Nah, kedua, jika memungkinkan, tuliskan dalam bentuk reaksi ion. Nah, yang ketiga, kita tentukan tengah reaksinya, yaitu untuk reduksi dan juga untuk oksidasi dengan ketentuan ada dua suasana, yaitu asam dan basa. Untuk suasana asam, nah yang pertama kita harus setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya kan? Yang mengalami redox dia. Kemudian jika atomnya sudah setara, maka kita utamakan dulu penyetaraan oksigen. Jika oksigennya ada yang kekurangan dan kelebihan, maka kita setarakan dengan cara penambahan H2O. Karena dia suasana asam, maka tambahkanlah H2O pada yang kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Nah, jika oksigennya sudah setara, maka setarakan hidrogennya dengan cara menambahkan ion H positif, ya. Nah, jika semua sudah setara, maka kita tambahkanlah elektron untuk menyetarakan muatan baik di sebelah kiri reaksi maupun sebelah kanan. Nah, lanjut untuk suasana basa mirip, hampir mirip, hanya perbedaannya untuk suasana basa untuk oksigen yang untuk kekurangan oksigen, maka kita tambahkan H2O. Kalau tadi asam kita tambahkan pada kekurangan H2O-nya. Nah, pada suasana basa, H2O ditambahkan pada bagian yang kelebihan oksigen. Nah, untuk penyetaraan hidrogennya kita tambahkan, kalau tadi H positif, maka pada suasana basa kita tambahkan OH negatif. Selanjutnya sudah sama, via penyetaraan muatan dengan cara penambahan elektron. Nah, selanjutnya, yaitu elektron pada reduksi dan oksidasi itu kemungkinan bisa berbeda, bisa sama. Nah, jika elektronnya berbeda, harus disamakan dengan cara mengalihkannya dengan pengalinya itu adalah harus bilangan bulat dan juga sederhana, ya, tidak boleh desimal atau segala macam. Kita buat bagaimana dia supaya menjadi bulat dan sederhana, biar lebih mudah. Nah, dan terakhir, jika semuanya sudah setara, maka kita masukkan, kita jumlahkan kedua reaksinya. Contoh soalnya adalah soal sebagai berikut, ya kan? Katanya ada K2CrO7 bla 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 sampai H2O. Nah, tadi pertama kita langkahnya yaitu dengan cara eliminasi dulu, yang tidak berubah biloxnya kita abaikan. Berarti yang berubah bilox di situ hanyalah kemungkinan adalah si CR, ya. Di sini CR-nya pasti adalah positif. Kita hitung dulu, oksigen minus 14, ya kan? K itu positif 2, berarti supaya sama dengan 0, berarti di sini adalah 14 ya. 2 berarti di sini positif 12. Berarti di sini dapat untuk totalnya plus 12, berarti satunya adalah positif 6. Kan ini tidak berubah, abaikan saja. Si C yang berubah. Kenapa si C-nya di sini dari minus 8 oksigennya plus 2 hidrogennya, berarti si C-nya adalah positif 6. Berarti itu kalau 2 ya, kalau 1 dia adalah positif 3. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, CR di sini ada berapa? Nah, karena ini adalah ion, pasti bisa kita tahu, ini kalau kita ionisasi kan menjadi CR3 positif ditambah dengan SO4, 2 negatif ya. Berarti di sini CR-nya adalah positif 3. Nah, si C-nya berapa di sini? Oksigennya minus 4, berarti si C-nya positif 4. Berarti untuk satu C, dia dapat nilainya adalah positif 4. Nah, si K2SO4 tidak berubah, H2O tidak berubah. Berarti yang berubah hanyalah yang 4 ini ya, 4 senyawa ya. K2CR27, H2C24, CR2SO4 3 kali, dan CO2. Nah, jika memungkinkan untuk membuat reaksi ion, kita buat jadi reaksi ion. Jadi sudah Bapak buat, ini dia reaksi ionnya. Berarti tadi CR-nya adalah positif 6 ya.
C-nya positif 3, CR-nya yang sebelah sini adalah positif 3, dan C di sini adalah positif 4. Nah, kita tentukan dari reaksi tersebut. Nah, di sini CR-nya bisa kita, ini CR-nya, ini C-nya ya. Dari kedua reaksi bisa kita tentukan bahwa si CR-nya mengalami 6/3 turun, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan si C-nya 3/4 terjadi penaikan, berarti bisa kita tentukan bahwa dia adalah mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Nah, kita bahas tengah-tengah, ya kan? Nah, Cr2O72- menghasilkan Cr3 positif. Pertama kali tadi adalah tarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Berarti Cr-nya di sini 2 ya, Cr-nya yang berubah. Cr-nya 2, di sini cuma 1, berarti di sini kita kalikan 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Oksigennya sekarang. Cr-nya sudah setara, oksigennya belum setara nih. Bagaimana? Nah, karena di sini kita pakai H2SO4. H2SO4 itu kan asam, berarti ini reaksinya bisa kita anggap ini dalam suasana asam ya. Nah, berarti kalau suasana asam, tambahkan H2O pada kekurangan oksigen. Nah, di sebelah kiri ada 7, di kanan nggak ada. Berarti yang kurang di sini kita tambahkanlah H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya, berarti di sini tuh 7. Nah, begitu dia ya. Nah, selanjutnya, H2O-nya sudah setara. Yang belum setara apa lagi? Oh, hidrogennya belum setara ini, Pak. Oke, di sini hidrogennya ada 7 kali 2, 14. Di kanan belum ada. Nah, kita setarakan. Karena dia suasana asam, kita tambahkan dengan H positif. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa yang di kanan? Nah, gitu. 7 kali 2, 14. Berarti di sini ada 14. Nah, bisa ya? Setelah setara jumlah atomnya, maka kita setarakan muatannya. Di sini ada muatannya minus 2. Di sini 14 kali 1, berarti 14. 14 positif dengan minus 2, berarti totalnya adalah di sebelah kiri ada sebanyak positif 12 ya. Sebelah kanan di sini kosong 0, di sini positif 3 kali 2, berarti di sini positif 6. Nah, selisihnya berarti berapa? Positif 12, positif 6. Oh, berarti selisihnya adalah 6. Berarti kita tambahkan di sini 6 elektron. Nah, jadi sudah sama. Plus 12 minus 6, jadi sama-sama plus 6. Kiri kanan muatannya ya. Oke. Bisa di situ ya untuk jumlah elektron. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasinya ada C2O4 2- menghasilkan CO2. Ya kan? Nah, tarakan dulu jumlah atom mengalami perubahan bilok. Di sini C yang berubah biloknya ada 2. Di sini C-nya cuma 1. Oh, kalikan aja 2. Nah, gitu. Oksigennya coba kita cek. Di sini oksigennya ada 4. Di sini, oh sudah 4, sudah pas. Nggak usah lagi diganggu ya. Berarti tinggal muatannya. Muatannya di sini minus 2. Di kanan belum ada. Berarti biar sama kita tambahkan dengan 2 elektron. Nah, sudah selesai semuanya. Nah, berarti tinggal elektronnya kita samakan. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 6 elektron. Berarti ini bisa kita kalikan 1 di atas, di bawah kita kalikan 3. Jadi ini jadi 6 elektron, ya kan? Nah, langsung kita kalikan semuanya. Dapat jawabannya itu berapa? Cr2O7 kali 1 berarti dapat Cr2O7 2- ditambah C2-nya. C2-nya dikalikan 3 ya. Berarti 3C2O4 2- ditambah 14 H positif kali 1. Berarti tambah 14 H positif. Elektronnya sudah kita anggap mati ya. Elektronnya sudah mati. Kenapa? Sudah sama-sama 6. Nah, lanjut. CR-nya selanjutnya adalah 2 kali 1. Berarti menghasilkan 2CR 3 positif. Ditambah CO2-nya ada 3. Berarti tambah 6 CO2 ditambah dengan 7H2O. Coba kita cek apa sudah pas. CR-nya ada 2, CR-nya ada 2. Ya. C-nya ada 6, C-nya ada 6. Oke, hanya ada 14, hanya ada 14. Oke, sudah setara. Nah, selanjutnya kita balikkanlah reaksi ini ke reaksi awal. Nah, begitu dia reaksi awalnya. Nah, sudah Bapak buat di sini, berarti kita hitung CR-nya di sini 1 udah cukup, C-nya ada 3, berarti di sini kita kalikan 3 ya. Oke, CR-nya ada 2, di sini kita kalikan 2. Oh, sudah pas 2, tidak usah lagi ya, sudah bisa ditambah. Selanjutnya, C-nya ada 6, berarti sini ada 6. H2O-nya ada 7. Oke, kita lanjutkan penyetaraan H2SO4.
Nah, ada SO4-nya. Di sini 7 ya, berarti ada 14. Di sini sudah ada 6, berarti kita kurang 8 ya, berarti biar 8 kali 4. Nah, sudah pas 8. Nah, ada SO4-nya ada 4, di sini sudah ada 3, di sini ada 1, berarti sudah setara semua. Oke, begitulah dia kurang lebih untuk penyetaran suasana asam. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Katanya ada BiO3 NaClO2 ditambah NaOH. NaOH berarti suasana basah ya. Ini kita anggap suasana basah. Suasana basah. Nah, pertama kali kita cari dulu mana yang kemungkinan yang berubah biloxnya. Udah pasti si Bi ya. Si Bi berubah sama si Cl ya. Cl-nya berubah. Sedangkan selebihnya kita ambilkan aja dulu. Nanti yang terakhir aja itu kan. Kalau bisa jadi ion, kita ionkan. BiO2O3 itu bukan senyawa ion ya. Jadi itu tetap dia. NaCl ini bisa berubah menjadi Na positif, ClO2 negatif. Nah, berarti ini juga Na positif, BiO3 negatif, ini menjadi Cl negatif. Kita buat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi yang masing-masing. Oksigen ada minus 6. 3 kali minus 2 ya, minus 6. Supaya 0 berarti dapat positif 6. Nah, karena ada 2, berarti satuannya berapa bagi 2 ya? Berarti di sini positif 3. Untuk Cl sendiri, minus 2 kali 2, minus 4. Minus 1, berarti di sini dapat positif 3. Nah, di sini tetap positif 3 karena dia cuma sendiri. Lanjut, oksigennya minus 2 kali 3 berarti adalah minus 6. Supaya minus 1 berarti dapat positif 5. Nah, karena dia sendiri berarti tetap positif 5. Cl sendiri, karena dia adalah ion sesuai dengan muatannya minus 1. Coba kita hitung. Siapa yang reduksi, siapa oksidasi? Si Bi. Positif 3 ke positif 5 naik. Berarti bisa kita tahu bahwa dia adalah oksidasi. Sedangkan si Cl dari positif 3 ke minus 1. Berarti bisa kita tahu bahwa dia mengalami namanya penurunan. Reaksi reduksi. Kita buat reaksi satu-satu. Nah, reaksi oksidasi adalah Bi2O3 menghasilkan BiO3-. Maka pertama kali setarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Si Bi-nya ya, ada 2. Berarti di kanan kita kalikan 2. Nah, selanjutnya, oksigennya. Di kirinya ada 3, di kanannya ada 6. Berarti di kanan lebih. Karena suasana basah, tambahkan H2O pada yang kelebihan. Berapa lebihnya? Di sini 6, di sini 3. Berarti di sini lebih 3. Tambahkanlah 3 H2O. Nah, sudah setara oksigennya ya. Di sini sudah ada 3. Oh, oksigen belum. Nanti aja itu belakangan. Langsung hidrogen dulu. Hidrogennya ada 3 kali 2 berarti ada 6. Berarti biar setara kita tambahkan hidrogennya dengan OH negatif sebanyak 6 sesuai dengan jumlah hidrogennya. Berarti tambah 6 OH negatif. Nah, sudah setara ya. Bi-nya ada 2, Bi ada 2. Oksigennya 3 kali 6 9. 3 tambah 6 maksud saya 9. Di sini juga ada 3 tambah 6 9. Oke, sudah setara ya. Tinggal muatannya. Di sini 0, minus 6. Di kanan ada minus 6. Oh, sudah setara. Oh, di kanan masih minus 2 ya. Minus 2 berarti biar setara minus 6 dengan minus 2, maka di sebelah kanan kita tambahkan elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya. Di sini minus 2, di sini minus 6. Berarti di sini dapat 4 elektron. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk reaksi yang kedua. ClO2- berubah menjadi Cl-. Oke, Cl-nya sudah setara. Tinggal oksigennya. Tambahkan H2O pada kelebihan oksigen. Berarti di sini kita tambahkan sebanyak 2 H2O. Kenapa 2? Karena di sini ada 2, di kanan nggak ada. Gitu. Tambahkan hidrogen ya. Hidrogennya kita pakai OH-. Berarti ditambahkan OH- sebanyak berapa di sini? Sebanyak 4 OH-. Oke, kita hitung elektronnya. Di sini ada minus 4, minus 1. Berarti ada minus 5. Di kanan nggak ada. Ada 1 ya, minus 1. Berarti di sini kita tambahkan 4 elektron. Nah, kebetulan elektronnya sudah sama. Ya sudah, kita matikan saja elektronnya. Sama-sama 4 elektron, ya kan? Berarti tinggal kita turunkan reaksinya. Berarti di atas ada Bi2O3 ditambah dengan ClO2-, ya kan? Nah, untuk H2O-nya ini bisa kita selisihkan sebenarnya ya. Di sini ada 2 H2O, di sini 3, berarti tinggal 1 lagi. Berarti tinggal 1 H2O.
OH-nya di sini ada 4, di sini ada 6. Berarti 4 dengan 6 bisa mati jadi 2 OH-. Oke. Nah, berarti kita masukkan ditambah 2 OH negatif menghasilkan di sini dapat dia 2 BiO3- ditambah dengan Cl- ditambah dengan H2O. Oke. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke reaksi awal, ya kan? Maka Bi2O3-nya ada 1 tetap, ClO2-nya cuma 1 juga tetap, OH-nya ada 2, berarti di sini kita kalikan 2 ya. BiO3-nya ada 2, oke kalikan 2 di sini. Cl-nya ada 1, H2O-nya ada 1. Coba kita tengok sudah setara belum. Bi2-nya ada 2, Bi-nya ada 2, oke. Na-nya ada 1 tambah 2, 3, Na 3, oke pas. Cl-nya ada 1, 1, H2O-nya, hidrogennya ya. Kalau hidrogen sudah sama berarti oksigennya pasti sama nih itu. Hidrogennya di sini ada 2, hidrogen ada 2. Oke, sudah setara, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, aturan setengah reaksi untuk autoredox. Jadi kemarin ada kita bahas sedikit tentang yang namanya autoredox ya. Nah, bagaimana untuk penyetaraan autoredox? Nah, kita langsung masukkan langsung. Aturan setengah reaksi untuk autoredox. Sebenarnya penyetarannya itu miripnya dengan sebelumnya, hanya saja pada autoredox itu reduktor dan oksidatornya sama. Nah, gitu dia kan. Nah, jadi misalkan ada reaksi sebagai berikut, gitu dia. Cl2 ditambah KOH. Nah, jadi di sini kan yang berubah itu kemungkinan hanya si Cl ini ya. Cl ini, si Cl ini, si Cl ini. Nah, berarti dia adalah Cl2 berubah menjadi ClO-, 3- kalau kita ionkan ya, ditambah dengan Cl-. Nah, caranya itu gampang aja. Yang Cl2-nya ini kita buat jadi 2. Berarti jadi Cl2 ditambah dengan Cl2 menghasilkan ClO3- ditambah dengan Cl-. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal kita sandingkan ya satu-satu. Bisa ya? Kita coba di contoh soalnya langsung. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir ini, yaitu untuk setengah reaksi. Yaitu jika ada Cl2 ditambah KOH menghasilkan KClO3 tambah dengan KCl dan H2O. Nah, pertama sekali masih sama, yaitu yang bukan redox kita abaikan dulu. Nah, ini nggak ada mengalami redox, yang bukan mengalami redox kita abaikan. Ini kita bisa ion, ini tidak bisa dionkan, ini bisa dionkan menjadi sel negatif, ini bisa dionkan menjadi sel negatif. Kita buat Cl2 ClO3- ditambah Cl-. Berarti di sini kita cari bilangan oksidasinya 0. Di sini minus 6, berarti ini positif 5, sedangkan ini minus 1. Berarti di sini dia mengalami yang namanya penaikan oksidasi ya. Sedangkan kawannya satu lagi mengalami yang namanya reduksi penurunan 0 ke minus 1. Kita kerjakan satu-satu. Nah, Cl2 menghasilkan ClO3, berarti biar sama Cl-nya kita kalikan 2. Nah, karena di sini KOH, berarti ini bisa kita artikan bahwa dia dalam suasana basah. Berarti kita tambahkan H2O untuk menyetarakan oksigen pada yang kelebihan. Oksigennya di sini lebih 6, berarti di sini kita tambahkan 6 H2O ya. Kita lanjutkan. 6 H2O hidrogennya di sini jadi 12, di sini nggak ada. Berarti tambahkan di sini menjadi 12 OH-. Nah, begitu dia. Oke. Sedangkan elektronnya di sini 0, di sini minus 12, di sini minus 2 masih, berarti biar sama, maka di sini kita tambahkan supaya 12 ya, tambahkan 10 elektron. Nah, begitu. Lanjut, yang kedua. Untuk yang reduksi, Cl-nya di sini ada 2, di sini cuma 1, berarti kita kalikan 2. Nah, muatan di sini minus 2, di sini enggak ada, berarti tambahkan 2 elektron. Nah, elektronnya di sini 2 elektron, di sini 10 elektron. Maka biar sama di atas kalikan 1, di bawah kalikan 5. Maka ketika kita kalikan 5, yang di atas berubah menjadi Cl2. Yang di bawah 5 ditambah 5 Cl2. Elektronnya mati 10 ya. Ditambahkan dengan 12 OH negatif menghasilkan 2 ClO3 negatif ditambah 10 Cl- ditambah dengan 6 H2O. Biar lebih sederhana, ini kita buat selnya kita gabungkan menjadi
6Cl2 ditambah dengan 12 OH negatif menghasilkan 2ClO3- ditambah 10Cl- ditambah 6H2O. Nah, karena di sini bisa kita bagi lagi, kita paling sederhana, ini kita bisa bagi semua koefisiennya bagi 2 ya, paling kecil. Berarti dia menjadi 3Cl2 ditambah 6OH- berubah menjadi ClO3- ditambah 5Cl- ditambah 3H2O. Oke, begitu dia. Jadi kalau kita gambarkan reaksi lengkap seperti yang di atas, maka reaksinya sudah berubah menjadi 3Cl2, 6KOH, Cl3, 5KCl, dan 3H2O. Coba kita tengok, pas nggak? Cl-nya di sini ada 6, di sini Cl-nya 1 tambah 5, 6 ya. 6K, di sini juga K-nya ada 6, O-nya juga ada 6. Oke, sudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian dulu pelajaran hari ini. Bapak harap semuanya sudah mengerti. Jika ada perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di forum masing-masing bersama gurunya masing-masing. Nah, tugasnya akan di-share minggu depan. Saya harap semua mengerti dan bukan ketika mengerjakan soal semua sudah pada mengerti ya. Saya harap tugasnya juga bisa lulus. Demikian hari ini. Terima kasih telah memberikan perhatian pada pelajaran pada hari ini. Harap semua sehat saja, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.